Allahu akbar walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai wujud rasa syukur kita kepadanya. Karena tingkat takwalah kita menjadi manusia yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Renungkan firman Allah di bawah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya iman dan Islam melalui Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di pagi yang cerah ini, di bawah terik matahari, kita sama-sama menundukkan kepala kita, menempelkan kening di atas tanah, bersujud mengharap ridhonya, mengakui kelemahan dan kekhilafan bahwa kita adalah makhluk yang berlumur dosa, makhluk yang fakir, yang tak punya apa-apa dibanding dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita miliki hari ini hanyalah ujian dan titipan semata. Jiwa dan raga semua akan kembali menghadap si Ilahi Rabbi. Harta terakhir yang menempel di tubuh kita adalah hanya kain kafan semata. Allahu Akbar walillahil hamd. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita berada di bulan Syawal. Ramadan baru saja meninggalkan kita. Ramadan akan pergi 11 bulan lamanya. Akankah kita kembali dipertemukan dengan Ramadan mendatang? Tidak ada jaminan bahwa kita akan bertemu dengan Ramadan berikutnya. Kita hanya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala memperbanyak amalan soleh sehingga kita bisa dimasukkan dalam golongan orang-orang yang soleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Hartan kamu, lambung kamu, anak kamu, jabatan kamu, semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri, anak yang kita banggakan, tidak ada yang sudi menemani kita dalam kubur. Semua akan pulang ke rumah. Amal solehlah yang kelak menemani kita di alam kubur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dunia ini sifatnya sementara. Akhirat itulah kampung yang abadi kita. Siapa yang beramal soleh maka dia akan mendapatkan sesuai dengan amalnya. Sebaliknya siapa saja yang selama hidupnya diisi dengan dosa dan maksiat, maka di akhirat dia akan menjadi manusia yang paling menyesal dan paling merugi. Renungkan firman Allah di bawah ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati." Kata Allah Subhanahu wa taala yang dibanggakan oleh orang-orang penghuni kubur. Kata Allah, alangkah baiknya sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidupku ini. Ada orang-orang yang menyesal dalam kuburnya. Kenapa dahulu di dunia saya tidak mengerjakan kebajikan amal soleh yang mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua umatku masuk surga kecuali yang enggan." Para sahabat bingung, apakah ada ya Rasulullah yang enggan untuk masuk surga? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, siapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, siapa yang taat kepadaku maka dia masuk surga. Siapa yang membangkang kepadaku maka merekalah orang-orang yang tidak mau masuk surga. Oleh karena itu, jadikan ketaatan kita kepada Rasul
Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat ini, di tanah ini, hiduplah orang-orang tua kita hingga berdirilah sebuah masjid sebagai bukti dan simbol bahwa Islamlah yang bisa menyatukan dan mengukuhkan jiwa kita, dan Islam akan tersinar di kampung ini, akan bersinar di kampung ini. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hari ini kemajuan Desa Wantopi dan kejayaan Buton Tengah harus kita ukir bersama. Tanpa kerjasama mustahil perubahan akan terwujud. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari di hari yang fitri ini, hari yang menyatukan hati, bergandeng tangan untuk kemaslahatan bersama. Jika ada dendam di antara kerabat, hapuslah dengan air mata maaf. Jika ada tembok prasangka di antara tetangga, runtuhkan dengan jabat tangan yang tulus. Sebab kejayaan sebuah daerah mustahil bisa terwujud jika masyarakat terpecah-pecah. Keindahan Wantopi dan Buton Tengah terletak pada harmoni, kerjasama, laksana sapu lidi yang saling menguatkan, bukan saling menghujat dan berjatuhkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Momen Idul Fitri adalah kesempatan untuk membuka mata, membuka lembaran baru, menyatukan tali, memaafkan kesalahan yang lalu, meminta maaf kepada tersakiti, meluruskan hati, menyulam kembali ikatan keluarga yang sempat tercerai, menghadirkan hangatnya kebersamaan sehingga tercipta Wantopi yang kuat dan berkah. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bergembira ria, berkumpul bersama saudara, bersalaman, menyantap hidangan bersama, berpakaian terbaik, bersimpuh syukur kala melewati pendidikan Ramadan. Namun di balik kemeriahan dan santapan lezat itu, berkumpul bersama saudara, ada saudara kita dan jauh sana di Palestina dan Sudan. Mereka kehilangan keluarga, tempat tinggal, tidak ada makanan lezat, tidak ada pakaian serba baru. Mereka hidup dalam tekanan penjajah. Mereka berharap pertolongan Allah segera tiba, terbebas dari penindasan kaum kafirin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang fitri ini, kebahagiaan yang hakiki bukan hanya saat kita merasakannya sendiri, tetapi ketika senyum dan kehangatan juga dirasakan oleh orang-orang terdekat kita, terutama kedua orang tua kita. Anugerah terbesar di hari yang fitri ini, kesempatan untuk mengarahkan pandangan kita tertuju kepada dua sosok yang merindukan kita selama ini, menanti kehadiran kita, mendoakan kita, yaitu ayah dan ibu kita. Mereka laksana bunga yang harum mewangi di taman kehidupan, yang tak pernah lelah memberi keharuman kasih tanpa pamrih. Dalam diamnya doa, mereka menanam harapan. Dalam lelahnya langkah, mereka tetap menjadi penopang. Mereka adalah cahaya yang tak pernah redup. Meski waktu terus berjalan dan usia semakin merapuh, cinta mereka sederhana namun begitu dalam, mengalir tanpa henti, tulus sepanjang zaman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perhatikan orang tua kita hari ini. Tatap mereka dengan tatapan kasih sayang, peluk mereka dengan pelukan yang erat. Tangan mereka telah lemah, kulit mereka telah keriput, rambutnya telah memutih, semangatnya telah memudar. Hari demi hari mereka lalui tanpa kepastian hadirnya seorang anak yang bisa mengurus mereka, sehingga terdengar satu kisah nyata. Orang tua meninggal dan membusuk tanpa seorang anak yang menjenguknya. Kita menyaksikan di media sosial, anak tidak lagi peduli terhadap orang tuanya, tidak lagi menjenguknya ketika dia jatuh sakit. Bahkan ada anak yang tega memperlakukan orang tuanya, dititipkan di panti jompo karena alasan sibuk. Betapa durhakanya kita manakala cerita itu adalah orang tua kita sendiri, yang dahulu ayah kita telah mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan kita. Ibu kita mengandung 11 bulan lamanya, 9 bulan lamanya, merawat membesarkan kita. Bahkan detik-detik kelahiran kita,
yang dipikirkan oleh seorang ibu selain keselamatan kita. Mereka mikirkan keselamatan tanpa mikirkan keselamatan dirinya sendiri. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tubuh mereka tak lagi segagah dulu, tak lagi secantik seperti masa lalu. Penampilan mereka mungkin tak lagi menarik mata hati kita, dan keringat tak lagi harum seperti dulu kala. Namun di balik semua itu tersimpan perjuangan yang tak pernah minta untuk dipuji, dipuja. Mereka rela berpanas-panasan, berdebu di jalan kehidupan, bahkan menembus dinginnya malam tanpa keluh kesah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Semua itu mereka lakukan demi harapan yang setia menunggu di rumah, demi tawa dan kebahagiaan anak-anak yang tercinta. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hal apa yang buat kita berat untuk berbakti kepada keduanya? Bukankah kesuksesan kita hari ini, bukankah harta kita hari ini merupakan doa-doa terbaik mereka dan perjuangan mereka? Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka mereka. Maka jadikan orang tua sebagai jalan mudah untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadisnya, kata Rasulullah, rahima anfuhu thumma rahima anfuhu thumma rahima anfuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Maka para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang celaka itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mendapati kedua orang tuanya telah tua, salah satu keduanya, tetapi ia tidak masuk surga karena tidak berbakti kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika orang tua kita telah menua, itu adalah kesempatan besar bagi anak untuk berbakti, melayani, menghormati dan merawat mereka. Jika kesempatan itu disia-siakan, maka orang tersebut dianggap sangat merugi karena kehilangan jalan mudah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita tidak ingin di Wantopi muncul generasi yang tidak peduli terhadap kedua orang tuanya, tidak peduli terhadap keluarga besarnya, tidak menghargai yang tua dan tidak memuliakan yang muda. Karena bencana terbesar umat ini adalah anak yang merobohkan benteng peradaban akhlak, tidak pandai bersyukur kepada Tuhannya, melalaikan sholat dan berturutkan hawa nafsu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, fakhalafa min ba'dihim khalfun adaa'u shalah wa taba'u syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kemudian datanglah setelah itu generasi pengganti yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti hawa nafsu, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Maka jadikan generasi Wantopi ini generasi yang cinta kepada sholat, yang cinta kepada masjid. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup sebelum kita berdoa kepada Allah, kami hadirkan kisah Umar yang didatangi oleh seorang. Kata seorang ini bertanya kepada Umar bin Khattab, sesungguhnya ibuku sudah tua dan dia tidak bisa buang hajat kecuali aku harus memangku sembari aku malingkan wajahku darinya. Apakah aku sudah menunaikan haknya, wahai Umar? Maka Umar menjawab, belum. Maka orang itu kembali bertanya, mengapa? Bukankah aku sudah menggendongnya dan menghilangkan kotoran darinya? Maka Umar menjawab, dia telah melakukan hal yang sama terhadapmu. Dia menggendongmu, dia mencuci kotoranmu. Ketika engkau sakit, dia obati. Dia tidak peduli dengan dirinya, yang penting anaknya bisa sehat. Sementara engkau melakukan itu sambil berharap segera berpisah darinya.
orang tua kita, mendidik kita, merawat kita, selamanya berpikir ingin hidup bersama kita. Tetapi ada anak yang berpikir merawatnya, tetapi berkeinginan agar segera berpisah darinya. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita berlindung dari anak-anak kita yang tidak pandai bersyukur kepada kedua orang tuanya. Hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar melimpahkan rahmatnya kepada kita semua di tempat ini dan mengampuni dosa-dosa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajah. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah ya Rahman, ampunilah kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal ya Allah. Ya Allah, perbaiki hubungan kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Perbaiki hubungan kami dengan keluarga besar kami ya Allah, serta hubungan kami dengan kaum muslimin lainnya ya Allah. Ya Allah, satukan kami dalam kebaikan dan perbuatan yang ma'ruf ya Allah. Ya Allah, jauhkan kami dari perpecahan dan perselisihan ya Allah. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Jika mereka masih hidup, berikan mereka kesehatan yang berkah ya Allah. Jika mereka telah tiada, lapangkan kuburnya dengan cahayamu ya Allah ya Rahman. Ya Allah ya Rahman, mudahkan urusan kami dalam kampung ini ya Allah. Limpahkan rahmatmu kepada kami ya Allah. Limpahkan maghfirahmu kepada kami ya Allah. Limpahkan rahmatmu kepada pemimpin-pemimpin kami ya Allah. Lancarkan rezeki kami ya Allah. Sehatkan badan kami, pandaikan kami bersyukur kepadamu ya Allah. Berilah kami cahayamu ya Allah, dan jangan biarkan dunia melalaikan kami ya Allah ya Rahman. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami di Palestina dan Sudan ya Allah. Berikanlah kekuatan, kesabaran, kemerdekaan kepada mereka ya Allah. Ya Allah, teguhkanlah kesabaran untuk saudara-saudara kami yang terpipa banjir di Aceh dan Sumatera. Hilangkan kesedihan kepada mereka, gantikan dengan kemudahan sehingga bisa melewati ujian dengan ridho ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terimalah puasa kami ya Allah. Terimalah salat kami ya Allah. Terimalah ruku kami ya Allah. Terimalah bacaan Al-Quran kami ya Allah. Jangan biarkan kami dalam keadaan tersesat ya Allah ya Rahman. Ya Allah, kabulkan doa kami ya Allah sebelum kami meninggalkan tempat ini ya Allah ya Rahman. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, serta limpahkanlah kami, jauhkanlah kami dari siksa neraka. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.